Ya, silakan diurut aja boleh. Dari gimana silakan. Baik, izin dari kelompok tiga nih. Baik, dari kelompok tiga itu sudah melakukan beberapa perubahan pada dashboard kami. Yang pertama, di mana kita sudah eh, mengganti semua API kita dengan bahasa yang dimengerti oleh orang awam. Kemudian, kami juga menambahkan status pariwisata tahun dan juga bulannya sesuai periode analisis. Jadi, tahun 2026 bulan Maret itu tekanan signifikan terdeteksi pada sektor pariwisata Bali, respon koordinatif diperlukan. Nah, faktor dominannya itu kunjungan wisata, perubahan krisis skor versus bulan lalu itu 4,3 poin itu meningkat. Nah, dari masukan prop kemarin, mengapa status ini muncul, kami sudah tambahkan di sini. Jadi, terdapat eh, tu- card di mana menampilkan mengapa status saat ini muncul. Yang pertama, perubahan pertamanya terdapat 4, yaitu wisatawan turun 4,1%, kurs USD IDR itu naik 0,7%, lalu TPK-nya turun 4,5%, sentimen melemah 0,01 poin. Kemudian, kondisi risiko saat ini sebenarnya ini eh, hanya kami tampilkan kembali karena di bagian bawah sudah ada, cuman kami tampilkan dengan bahasa yang bisa dimengerti. Kemudian, kami juga menampilkan kesimpulan, di mana kesimpulannya secara keseluruhan perubahan indikator pariwisata dan kondisi risiko pada bulan ini tercermin pada krisis skor sebesar 4,47,8 sehingga status berada pada level siaga. Kami juga menampilkan bagaimana cara kami menghitung krisis skor tersebut, di mana inputnya ada wisatawan, hunian hotel, inflasi, kurs, sentimen wisatawan, dan risiko eksternal. Kemudian analisisnya, sistem menganalisis seluruh indikator di atas untuk menghasilkan krisis skor. Karena krisis skornya mencapai 47,8, jadi semakin tinggi skor, semakin tinggi tingkat resikonya. Karena 47,8 eh, dikategorikan menjadi siaga. Dari 45 sampai 59 itu dikategorikan dengan siaga. Jadi level risiko digunakan sebagai dasar rekomendasi tindakan pada dashboard. Kemudian, kunjungan wisatawan mancanegara, kurs USD IDR, dan krisis skor dan level krisis itu tidak ada yang kami rubah. Kemudian dari external risk score itu kami hanya menambahkan bagaimana hasil ini didapatkan. Jadi dari pertama, physical risk score itu didapatkan dari BMKG, gempa, dan cuaca. Lalu media risk itu dari GDLT, lalu Danton Berita, kemudian Tourist Perception itu dari Google Trend dan juga Economic Risk. Jadi, external risk itu adalah gabungan dari ketiga komponen di samping ini. Kita juga menampilkan bagaimana cara perhitungan external risk ini, di mana bobotnya masing-masing. Yang pertama, physical risk itu 35%, media risk itu 35%, tourist perception itu 30%. Kemudian, fungsi agregasinya sebagai berikut. External risk itu sama dengan 0,35 kali physical risk plus 0,35 kali media risk plus 0,30 kali tourist perception. Jadi pembobotan ditentukan melalui expert judgment dan validasi korelasi terhadap data historis krisis Bali dari 2002 sampai 2024 dengan total bobot 100. Kemudian di bawah masih sama seperti kemarin, bisa difilter dan juga bisa di-download sesuai tabelnya, kemudian bisa di-download CSV keseluruhannya. Lanjut ke analisis detail. Analisis detail itu
kita sudah memasukkan external risk seperti demo kedua, kemudian probabilitas prediksi model itu tidak ada yang berubah. Lalu, mengapa status ini muncul? Faktor paling berpengaruh dan indikator detail itu sudah kami rubah menggunakan bahasa awam agar user yang menggunakan dapat mengerti. Kemudian, kami juga sudah mencocokkan masing-masing angka, apakah angka tersebut sudah cocok sesuai data yang kami terima atau masukkan. Contoh, kurs USD IDR rata-rata bulan ini itu 16.932 per USD-nya. Jadi, kurs sangat tinggi, Bali menjadi relatif lebih kompetitif bagi wisatawan asing, namun berpotensi menekan biaya operasional domestik. Ini angkanya sudah sesuai dengan KPI yang ada pada bulan tersebut. Kemudian, tabel data prediksi lengkap sama seperti sebelumnya, dapat difilter dan dapat didownload ke semuanya. Lalu masuk ke sentimen. Sentimen kami tidak ada merubah apapun, kemudian perhitungannya sudah benar, dan model yang kita gunakan adalah XLM Roberta. Kemudian kemarin saya cuma memperbaiki UI-nya di mana kemarin terdapat min 0,2, itu saya hapus, jadi angka mulainya itu dari 0. Kemudian tabel data prediksi sama seperti sebelumnya. Kemudian lanjut pada prediksi dan proyeksi, di mana saya mengganti kata-katanya di sini menjadi prediction engine menggunakan historical data, machine learning, dan dynamic forecasting, di mana kita bisa memilih tahun mulai dan bulan mulai yang ingin kita proyeksikan. Kemudian di sini kita bisa mengatur jumlah, misal 8, maka card-nya akan muncul 8 di sini. Kemudian eh, bagian ini kita sudah atur menjadi dinamis. Misal kita hanya memilih 3, maka dia akan ikut naik ke atas dan menunjukkan sisa-sisa card yang bisa kita lakukan. Jadi dia tidak akan stuck di bawah seperti UI sebelumnya. Kemudian simulator skenario risiko ini user dapat memindahkan, menggeserkan sesuai keinginan user apapun yang dia inginkan, dan hasilnya akan ditunjukkan di sini, hasil simulasinya. Kemudian dari hasil simulasi ini, user akan mendapatkan breakdown risiko. Jadi karena saya menggesernya sampai ke kanan, itu resikonya sangat tinggi. Jika misalnya ada yang saya geserkan sampai ke kiri, itu resikonya di sini akan berubah sesuai dengan angka yang saya pilih di sini. Lalu, user akan mendapatkan rekomendasi level waspada sesuai dengan apa yang simulator lakukan. Kemudian, tren proyeksi tingkat pemulihan baseline peta risiko historis itu sama seperti sebelumnya, lalu tabel sama seperti navigasi lainnya. Kemudian lanjut ke narasi AI. Narasi AI itu saya rubah namanya menjadi dari data menjadi insight dan rekomendasi. Narasi AI menghasilkan kondisi pariwisata Bali, skor kondisi, prediksi tingkat risiko, perubahan indikator utama, dan sentimen wisatawan. Lalu menyusunnya menjadi laporan bahasa Indonesia yang siap digunakan pemangku kebijakan dan dinas pariwisata. Di mana kita menggunakan narrative engine, LLM powered, data driver, dan context aware. Lalu, apa gunanya narasi AI ini? Saya ganti judulnya dan kata-katanya menjadi lebih bagus lagi, di mana yang pertama, eksekutif summary itu ringkasan otomatis kondisi pariwisata, indikator utama, dan tingkat risiko dalam format yang mudah dipahami. Kemudian ada risk assessment, menjelaskan faktor dominan, perubahan indikator, serta penyebab kenaikan atau penurunan krisis score. Yang terakhir, ada decision support, memberikan insight dan rekomendasi berbasis data sebagai pendukung pengambilan keputusan. Kemudian, pilih tipe laporan masih sama, ada 5. Quick Summary, Emergency Alert, laporan bulanan, prediksi AI, dan juga analisis SWOT. Kemudian, pilihan model AI saya ganti yang di sini. Yang kemarin itu lama 3.370B, itu karena di Grok sudah tidak digunakan lagi, dan dari Grok sendiri merekomendasikan kami untuk menggunakan GPT OSS 120B. Jadi kami gunakan, sudah kami terapkan, dan sudah kami coba, hasilnya sudah bagus. Kemudian dari masukan prop kemarin, meminta untuk generate narasi AI ini mending disimpan saja. Nah, kami sudah menggunakan database yaitu Supabase, di mana semua hasil generate AI itu sudah masuk ke sini. Jadi setiap user sudah generate, jadi hasilnya akan masuk ke sini, ke database. Dan jika misalnya user belum generate, jadi nanti di case narasi itu akan ada tulisan
belum ada change untuk bulan ini dan user bisa melakukan generate narasi AI. Kemudian kami juga sudah menambahkan komparasi antar periode di mana kita bisa memilih dua periode yang diinginkan. Periode A itu periode lebih lama, periode B periode lebih baru. Saya lupa, saya juga sudah menambahkan di mana format bisa dipilih dua, yaitu format paragraf dan juga format poin, seperti yang eh, masukan Prof kemarin. Kemudian dari misalnya kita memilih untuk membandingkan dua bulan ini, saya membandingkan bulan Maret dan juga bulan April. Misalnya kita generate komparasi, maka hasilnya akan menunjukkan dua bulan yang sudah kita pilih tersebut. Kemudian dapat di copy text, dapat di download, dan juga tabel data prediksi lengkap ini sama seperti eh, navigasi yang lainnya. Kemudian, jika membahas mengenai mesin learning yang kita gunakan, kemarin dipertanyakan, jadi mungkin saya sudah membuatkan README sebenarnya untuk GitHub kami sendiri, jika menjelaskan mengenai mesin learning dari pipeline prediksi membangun, jadi pipeline kita itu pipeline prediksi membangun sebuah prediksi per bulan dari data tourism, ekonomi, sentimen, dan external risk data dan akan menghasilkan dua output model per bulan. Nah, prosesnya itu meliputi yang pertama, preprocessing and feature engineering yang mengeluarkan ground range, rolling statistic, Z-score, volatility, seasonality, dan eksternal indikator yang dinormalisasi. Kemudian yang kedua, krisis score itu komposit berbobot dari tourism economic, sentimen, dan external risk komponen dengan pre-COVID sebagai baseline floor rule. Kemudian external risk itu adalah komposit berbobot dari physical risk, media risk, and tourism perception seperti yang saya katakan tadi, bobotnya 35%, 35%, dan 30% secara keseluruhan, masing-masing dinormalisasi ke skala 0 sampai 100. Kemudian ada random forest classifier, di mana memprediksi level krisis, aman, waspada, siaga, dan krisis, beserta probabilitas per kelas dan skor kepercayaannya. Lalu ada isolation forest, di mana deteksi anomalis tanpa label yang digunakan sebagai sinyal pendukung classifier. Lalu ada sentiment classification, di mana sentimen ulasan multibahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Chinese, dan ada beberapa bahasa lainnya. Kita menggunakan model XLM Roberta dan diagregasi menjadi skor sentimen bulanan. Kemudian yang terakhir ada forecasting, di mana ekstrapolasi tren berdasarkan poin historis dari 2009 sampai 2014 dikombinasikan dengan model terlatih untuk memproyeksikan krisis skor ke depan. Nah, dengan tingkat kepercayaan yang menurun seiring bertambahnya horizon proyeksi. Jadi, kita juga sudah membangun retrain model untuk skill build dan the skill sorry, uh, retain model ini untuk rebuild dan the scale and retain both model on the last process data. Jadi misalnya kita menambahkan data baru, nanti kita tinggal menjalankan retain model saja. Kemudian uh, adapun automation yang saya jelaskan kemarin atau saya katakan kemarin itu, eh, lapisan otomasi adalah komponen pengambilan data yang berdiri sendiri dan sebenarnya terpisah dari pipeline ML. Jadi dia mengambil dan memvalidasi dan menyiapkan data eksternal. Kemudian terdapat dua workflow di sini, yaitu yang pertama daily automation, schedule-nya daily, purpose-nya itu untuk fetch USD EDR, validate, dan write to staging. Lalu ada monthly ML pipeline, itu schedule-nya monthly, itu run update pipeline, retain model, dan update supabase. Nah, keduanya ini bisa, ke- maaf, untuk automation diagramnya jadinya seperti ini. Jadi pertama kita menggunakan daily GitHub Action, kemudian melakukan fetch USD EDR, lalu staging data, lalu melakukan monthly update pipeline, lalu retraining, masuk ke Supabase, lalu di-update ke Streamlit dashboard kita. Karena saya sudah melakukan deploy ke Streamlit, jadi
untuk aplikasi untuk websitenya sudah bisa diakses melalui baliguard.streamlit.app. Kemudian untuk Supabit sendiri, saya sudah menambahkan datanya itu ada 4. Yang pertama ada prediction yang untuk monthly crisis score, crisis level, model probabilities, and indicator value produced by the pipeline. Kemudian ada naratif yang saya jelaskan tadi, di mana dia change AI generatif reportnya masuk dengan Kate by Mount, report type, model, dan formatnya. Kemudian ada pipeline metadata, di mana metadata describing its pipeline run, such the data set version and model version used. Lalu ada yang terakhir itu pipeline logs, di mana executive logs for automation and pipeline runs used for auditing and troubleshoot. Sisanya adalah penjelasan dari apa yang kita kerjakan di GitHub ini. Apapun modelnya itu saya sudah jelaskan pada README tersebut. Kemudian jika membahas mengenai F1 score, dari yang kemarin kami dapatkan adalah hasilnya F1 score-nya itu 0,675. Nah, nilai tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, dataset time series itu bulanan memang relatif terbatas, yaitu sekitar 170 observasi untuk proses training dan validasi. Kedua, distribusi kelas tidak seimbang. Bisa kita lihat di sini waspadanya itu 92, krisisnya 13. Eh, jadi untuk itu waspada jauh lebih dominan dibanding siaga dan juga kritis. Yang ketiga, kami melakukan walk forward cross validation yang lebih ketat dibanding random split sehingga hasil evaluasi lebih realistis terhadap kondisi data berurutan. Nah, kenapa kita menggunakan forward ini? Nah, kami sengaja menggunakan walk forward cross validation karena data kami merupakan data time series. Kami menghindari random split agar tidak terjadi data lake. Dengan metode evaluasi yang lebih ketat, nilai akurasi memang cenderung lebih rendah, tetapi lebih merepresentasikan performa model pada kondisi nyata. Jika dikatakan 0,67 itu kecil, memang benar nilainya belum sangat tinggi. Namun, tujuan utama kami di sini bukan melakukan klasifikasi 4 kelas saja secara sempurna, melainkan membangun sistem early warning yang menggabungkan berbagai indikator seperti yang saya katakan tadi, yaitu ekonomi, pariwisata, sentimen, dan risiko eksternal. Oleh karena itu, kami lebih mengutamakan generalisasi model menggunakan validasi time series dibanding mengejar akurasi tinggi yang berpotensi takutnya nanti overfitting. Sekian penjelasan dari kelompok 3, Prof. Oke, Indri. Kelompok 3, saya apresiasi. Kalian sudah melakukan sesuatu yang sangat komprehensif ya. Terima kasih, Prof. Perbaikan juga sudah dilakukan gitu. Iya, Jadi sebenarnya sudah oke. Cuma saya ingin menekankan, coba lihat yang kad tadi itu deh. Kad berapa kad yang per bulan itu ya. Yang prediksi ya, prediksi yang proyeksi kalau nggak salah tadi. Kalau mau 8, mau berapa, yang ini deh. Ini prediksi per bulan itu. iya, prediksi Ini, per bulan sesuai ini yang kan tadi ngubah user inginkan. ini kan Juli ini sebagai startnya gitu. Iya, Prof. Terus Benar. prediksinya ini 6 bulan gitu. 6 bulan ke depannya, proyeksi 6 bulan ke depannya, karena Kalau dia dipilih 6. kalau prediksi bulan ke-7 ini, 7 Juli ini, dia menggunakan data yang mana, Indri? Dia menggunakan data yang sudah dilakukan oleh prediksi dan proyeksi itu yang itu. Nah, Jadi mestinya yang 7 2026 itu kan menggunakan data asli dia, data set asli. ya, jadi Data sebelum itu gitu. karena historical dan projection itu bukan. Jadi karena data set kita kan cuman sampai
yang terupdate itu 2026 bulan 4. Jadi kita menggunakan prediction, di mana prediction itu terus-terusan berjalan selama 6 bulan. Jadi dia berjalan sesuai pipeline-nya 6 bulan tersebut, kemudian berjalan lagi sesuai proyeksi yang diinginkan. Hal tersebut diambil dari data-data yang sudah kita gunakan sebelumnya. Jadi dia melakukan proyeksi selama bulan-bulan yang dipilih. Jadi Kan, ini untuk maksud saya, ketika bulan Juli, dia menggunakan data sampai bulan Juni enggak gitu. iya, menggunakan eh, data 6 bulan di belakang dia, Prof. 6 bulan, per 6 bulan ini ya. Iya, Berarti kan dia menggunakan data dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, dari Januari ya. iya, Prof. Nah, sekarang Jadi untuk itu bulan yang belum memiliki data aktual itu sistem ya, membangun proyeksi secara bertahap. Jadi menggunakan tren 6 bulan terakhir. Begitu, Prof. bukan. Nah, tren 6 bulan terakhir itu aktual apa termasuk angka prediksi sebelumnya? Aktual, Prof. Bentar, ini tanggal 7 Juli ini, 7 Juli. 7 Juli 2026 ini kan menggunakan data dari Januari sampai Juni. Iya, Benar nggak? benar, Prof. Nah, sedangkan sekarang yang Agustus 2026, ini kan dihasilkan sama nih di proyeksi. Dia menggunakan data yang mana? Sama, Prof. Jadi karena kita menggunakan forecast service, dia itu menggunakan 6 bulan terakhir saja. Jadi kalaupun data historisnya, kan datanya historis sudah tersimpan di Supabase. Jadi dia itu melakukan eh, proyeksi ke depannya menggunakan 6 bulan terakhir. Jadi kalau misalnya di Agustus, dia menggunakan 6 bulan belakangnya. Seperti itu, Prof. 6 bulan belakang berarti dari Juli gitu. Jika di Agustus berarti dari Februari. Nah, padahal dia kan memproyeksikan ini di bulan Juli. Kan data bulan Julinya belum ada. Orang bulan Julinya dia prediksi. Ya, karena belum ada, makanya kita melakukan proyeksi menggunakan forecast service. Jadi, sistem itu membaca data historis yang sudah ada dan tersimpan di Supabase eh, sebagai data utamanya. Nah, untuk bulan yang belum memiliki data aktual, itu sistem membangun proyeksi secara bertahap menggunakan tren 6 bulan terakhir. Jadi, Nah, kan proyeksi itu maksud tersebut saya. hanya dibuat di Berarti memori. Juli 2026 sampai Desember 2026 yang menggunakan data historis kan cuma Juli 2026 aja. Data aktualnya. Eh, ji- jika begitu, jika kita Nah, ada mulai yang dari sekarang bulan ini Juli, katanya. Yang sekarang ini yang saya tanya. iya, Prof. Karena ketika Agustus 2026 berarti untuk bulan Julinya dia menggunakan yang proyeksi ini kan. Iya, Prof. Sementara yang September menggunakan 2 bulan diproyeksi Juli Agustus kan. Benar, Prof. Jadi 2 bulan atau 6 bulan di belakangnya. Ya, yang saya tekankan proyeksinya. Iya, Berarti yang benar, Prof. Desember 2026 hampir tidak menggunakan data aktual dong. Iya, karena datanya kan memang tidak kita masukkan semuanya, jadi bertahap. Jadi karena beberapa ada data historis, jadinya kita terpaksa melakukan proyeksi, Prof, menggunakan forecast service. Dan Iya, data kita berarti itu yang baru ini sampai boleh mestinya kurang bulan pakai April sekarang. proyeksi berdasar. Oke, sampai bulan April berarti bulan bulan Mei Juni sudah hasil proyeksi dong berarti. Iya, Mei Juni itu hasil proyeksi, Prof. Iya, terbit. Berarti ini tidak boleh nih proyeksi berdasarkan tren historis ini. Yang di bawah keterangannya ini ya, kan tidak tren historis saja. Karena berdasarkan proyeksi juga kan. Iya, Ngerti maksudnya?
Yang dimaksud dengan proyeksi berdasarkan trend historis berarti menggunakan data historis yang sudah ada, aktual sebelumnya. Tapi kenyataannya yang di atas ini kan tidak semua menggunakan data trend historis. Ada data hasil proyeksi kan. Iya, berarti mungkin saya ganti kata-katanya, Prof. Iya, sebaiknya gitu. Jadi ketika memproyeksi ini bilang aja proyeksi titik dua bulan ini menggunakan tren historis, bulan ini menggunakan sekian historis gitu aja. Baik, Sehingga Prof. atau langsung taruh di cardnya dia kan lebih lebih ini. Oh iya, baik. Sehingga Saya tidak sulit tambahkan di cardnya aja langsung. ini. Ya. Yang kedua saya ingin tanya penggunaan ini tadi dek menarik ala lama kan deretan itu 4 itu kalau nggak salah Quen. Nah ini akurasi tinggi, analisis mendalam GPT, OS apa tuh? OSS. OSS 120B. Berarti parameternya 120 miliar. Ya, Iya, Prof. 120 miliar. Terus LL lama. Terus Quen, terus LL lama. Scout. Di antara ini yang terbaik adalah GPT, GPT Prof. OSS 120B. Dia memakai O lama atau apa ini memanggilnya? Menggunakan Grok, Prof. Grok. Nggak Iya, memanggil modelnya maksudnya. Coba-coba tunjukin saya codingnya. jadi karena modelnya itu dari Grok, jadi kita menggunakan Grok API, Prof. Beli atau gratis? Gratis, Prof. Yang model yang kita gunakan itu semua keempatnya itu gratis. Oh, Grok. Lama enggak dia? Berapa lama masing-masing dia? Ini kan dia ada respon lebih kecil dari ya cuma 8 miliar kan? Lama dalam hal apa nih, Prof? Respon seperti ini. Ini kan dia sudah tulis Oh, ini. eh, Lama coba misalnya 3,18 miliar. Ini yang mana saya dipakai generate sekarang? yang GPT. Langsung cepat, Prof. Hmm. Ini dia apa? Menerasikan aja kan? Iya, narasi AI sesuai dengan tahun dan bulan yang dia pilih. Kenapa pakai yang 102? Ada yang lebih tinggi? Orang sekarang kan hampir 600, 700 miliar parameter kan? Karena kita menggunakan yang gratis, jadi yang disarankan Grok itu 4 ini, Prof. Ini memang gratis murni ya? Iya, Dia untuk apa aja dia dibilang bisa? eh, s- kalau dari masing-masing sama seperti tulisannya. Jadi kalau lama parskor itu laporan detail, Wen itu narasi mengalir dan mudah dibaca. Jadi sesuai dengan apa yang dideskripsikan saja, Prof. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Dia Izin kirim stop saya share. potongan kode tadi ya. Untuk yang grok Baik, itu. Prof. Kirim personal aja. Lanjut. Izin